memperkuat strategi supaya donatur itu bertahan untuk berdonatur kepada lembaga sendiri. Baik Pak Bambang, silakan memberikan jawaban. Baik, nanti akan kita bahas juga slide selanjutnya teman-teman sekalian. Jadi kenapa penting bagi strategi Ramadan itu mulai bukan puasa Ramadan, tapi mulai sejak sekarang ini paling lambat itu 1 Rajab kalian. Karena apa? Karena ada mekanisme reminder yang mau kita sampaikan ke betul yang lalu transaksi. Ya, jadi ada mekanisme yang kita siapkan untuk menyapa donatur-donatur kita yang tahun lalu sudah bayar zakat ke lembaga. Makanya kalimat-kalimat yang kita kodak itu nanti harus betul-betul reminder transfer yang mengingatkan. Terima kasih kepada donatur lembaga zakat kami tahun lalu. Ramadan kali ini kami siap untuk menemani. Jadi pesan-pesan ini harus diekspos, diisi kuat-kuat. Ada tahu. Ini satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, penting dari teman-teman untuk memastikan ada interaksi antara lembaga dengan donatur-donatur. Jadi, syarat pertamanya adalah apakah di lembaga Bapak Ibu hari ini ada semacam pendataan donatur. Harusnya dengan sederhana pun bisa dilakukan. Karena apa? Karena donatur bertransaksi. Kalau donatur bertransaksi kan berarti ada data transaksi ya, pembayaran atau melakukan transaksi itu biasanya berbasis informasi profil ya, biasanya nama atau minimal nama, nomor kontak atau nama WA. Kalau bisa nama WA dan email akan sampai. Nah, yang sudah terhubung dengan data ini disapa melalui mekanisme personal, dikirimkan WA atau dikirimkan email teman-teman sekalian. Dan ini dilakukan di bulan Rajab. Jangan lakukan ini di bulan Ramadan, menjadi terlambat. Ya, dilakukan di bulan Rajab. Diberikan judul pesannya adalah Ramadan menghampiri kita. Ayo bersiap, misalnya ya. Jadi itu mereminder donatur tentang Ramadan dia. Wah, tahun lalu saya bayar zakatnya ke lembaga mana ya? Kok lembaga ini yang menyapa saya? Nah, kira-kira gitu ya. Ini sering kali teman-teman sekalian, lembaga zakat kita itu kehilangan donatur. Kenapa? Karena kita nggak menyapanya, sementara donatur kita disapa oleh lembaga lain. Akhirnya dia geser siapa yang menyapa dia. Nah, jadi database-nya dipastikan dulu. Kalau bicara tentang database donatur itu, saya tidak berpretensi potongan memiliki data yang lengkap. Minimal teman-teman punya mekanisme pencatatan donatur yang memungkinkan teman-teman menghubungi kembali donatur tersebut atau memungkinkan teman-teman berkomunikasi dengan donatur. Nah, ini penting. Ya, jadi ini Mas Robi dipastikan dilaksanakan. Untuk yang paling fundamental itu adalah menyiapkan customer relation management, satu tim di kantor yang khusus menyapa donatur. Nah, kalau di waktu-waktu reguler kita nggak punya orang ini, maka minimal investasi buat momentum Ramadan. Jadi Pak, kami nggak punya nih orang khusus untuk menggarap hubungan dengan customer. Oke, nggak apa-apa. Tapi 3 bulan minimal 3 bulan berjalan, minimal sekalian, itu ada orang khusus yang mengerjakan hal itu. Jadi kalau sepanjang waktu 1 tahun itu kita nggak punya sebenarnya orang yang khusus merawat donatur, maka di bulan ada Syaban dan kawan-kawan dan ada orang yang merawat itu. Nah, jadi baik proyek aja kalau kita bisa melakukannya sebagai tenaga utama atau tenaga tetap. Nah, customer relation ini tugas-tugasnya adalah tadi itu retensi, membangun komunikasi, menyapa ulang donatur, lalu kemudian mengajak donatur untuk sharing, ya, mengajak ulang untuk angkat ini. Jadi Mas Robi ini tips dasarnya ya. Yang pertama adalah secara umum lembaga mengeluarkan sapaan kepada publik, baik donatur maupun bukan donatur. Jadi seolah-olah kita sapu jaga dulu. Terus secara personal lembaga menyapa donatur tersebut per orang, bisa dengan SMS, bisa dengan email. Ini yang paling efektif ya. Dan selama ini hubungan kita kadang-kadang kalau punya WA akan lebih bagus, tapi kadang-kadang itu email juga enggak ya,
SMS pasti nggak kebaca. Nah, kawan-kawan sekalian, ini coba di refresh dulu. Nah, yang ketiga, ini yang paling fundamental adalah ada orang khusus. Minimal selama rentang Ramadan atau strategi Ramadan ada orang khusus yang merawat donatur dan menyapa mereka. Demikian ya Mas Rudi, nanti sambil jalan kita perkuat lagi ya. Kemudian mulai sudah itu. ada Mas Susanto ya. Iya, ada juga dari Pak Aryan. Pak Arya yang mana dimulai? Yang pertama ini ada dari Pak Aryan. Assalamualaikum, mau tanya Pak Bambang, memperbesar basis donatur di mana saat ini kami membentuk berbasis korporat. Basis kami masih karyawan intern. Terima kasih Bu. Mas Arya, saya mau tanya dulu nih, ini karyawan intern sudah berapa persen efektifnya yang dikelola? Semua ya. Apakah 100% karyawan kita itu sudah bayar zakat atau belum? Dicek dulu. Malah kalau menurut saya teman-teman sekalian, teman-teman dengan lembaga zakat yang basis skeptisnya adalah karyawan. Kurang jangan kalau sibuk itu kurang. Nah ini Peluang besar sekali. kalau nggak sibuk tapi kalau sibuk. Dan itu sederhana. Nah, kenapa? Istilah kata nih, kolamnya udah tersedia gitu. Kolamnya udah tersedia. Jadi ini yang harus dilakukan adalah menyiapkan semacam komunikasi testimonial. Jadi komunikasi yang isinya itu adalah testimoni, teman-teman sekalian, memperlihatkan bagaimana mandat-mandat donasi dari masyarakat karyawan perusahaan kita itu dikelola. Jadi diproposisi keunggulannya. Terima kasih para donatur karyawan perusahaan X. Alhamdulillah dana zakat infak sedekah tahun lalu terhitung sekian miliar rupiah. Dan ini laporan pengelolaannya gitu. Mau yang spesifik keuangan boleh teman-teman sekalian, bisa juga yang populer berbasis program. Judulnya kemana dana zakat Anda pengeluaran. Di bawahnya tematik pendidikan 1 beasiswa 4 pendampingan sekolah dan seterusnya, dan berikan angka-angkanya. Misalnya lebih dari 200 mahasiswa selama 1 tahun sudah mendapatkan manfaat dalam bentuk beasiswa. Lebih dari 2.000 guru sudah mendapatkan pendampingan kapasitasi, 50 sekolah mendapatkan pendampingan tata kelola manajemen sekolah yang rapi. Maka ada angka-angka testimonial ini istilahnya, itu akan membuat captive market kita meluas. Ya, market size kita yang tadi cukup besar itu kemudian memberikan ruang bagi market share yang bertambah. Nah ini Mas Arya. Jadi sebenarnya di basis pengelolaan zakat korporat itu yang paling penting adalah marketing komunikasi. Dan dari marketing komunikasi 2 konten saja yang paling penting. Konten pertamanya adalah testimonial. Jadi memberikan informasi tentang akuntabilitas dan manfaat dari apa yang didonasikan. Konten keduanya adalah value. Ya, mengajak, mengingatkan, merefresh keutamaan, keunggulan, pentingnya dan seterusnya dari donasi-donasi yang harus dijalankan. Nanti konten ketiganya dikit aja, mengingatkan, mengajak kembali, ini hard sell namanya. Kalau yang basisnya donatur ya, basisnya korporat ya teman-teman sekalian. Konten ketiganya itu yang basisnya yang modelnya adalah hard selling, ini kecil saja. Daripada Anda sulit untuk memilih, maka kita besarkan brand institusi atau perusahaan kita dalam ruang sosial gitu. Jadi berzakat ke lembaga zakat perusahaan, atau bahasanya gini, kita perkuat peran kontribusi sosial perusahaan kita melalui lembaga zakat perusahaan gitu. Jadi itu sedikit saja, tapi yang penting itu testimonialnya sama value-nya. Nah, ruang ini adalah ruang komunikasi penting, konten komunikasi penting teman-teman sekalian yang fix market di korporat atau di perusahaan. Demikian ya. Kemudian oke, ini ada satu lagi sebelum kita lanjut ya. Dari Mas Susanto ini. Bagaimana cara memulai pola need to won ketika donaturnya adalah berada di luar kota? Bagaimana cara cross selling donatur yang beliau posisi di rumah sedang kita di kantor? Oke, yang pertama dulu ya.
teman-teman sekalian, untuk menarik antusias dari need ke want itu sebenarnya tidak mensyaratkan donaturnya ada di dekat kita, apalagi kalau mekanismenya borderless ya, digital. Jadi kemampuannya lebih disebabkan karena keberhasilan kita mengelola isu. Ya, jadi yang disebut need to want itu, need itu isu zakat. Zakat membersihkan harta, zakat memastikan berkah, zakat membuat kita terlepas dari dosa. Itu need. Tapi kalau want, teman-teman sekalian, apakah Ini kalau dia kita lebih hanya kecil, akan ya? hadir dengan semua kewajiban Nah, atau keutamaan? Soalnya kalau dinyatakan lebih Nah, kecil. ini konten. Anda sudah berzakat. Apakah Anda ingin membantu program kami untuk misalnya tematik pendidikan, tematik kesehatan yang sellingnya itu mengarah pada infak, gitu kan? Atau misalnya gini, terima kasih Anda telah berzakat di lembaga kami. Hari ini kami ingin membantu wilayah pedalaman di provinsi kita. Mereka tidak memiliki masjid yang bagus di sana yang memadai bagi mereka untuk beribadah. Ayo, infakkan harta Anda untuk membangunkan masjid mereka. Jadi konten yang dimunculkan, bukan posisi donaturnya. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita punya program unggul, teman-teman sekalian, kita punya program unggul. Program ini misalnya kita punya loh Mas, program pemberdayaan petani madu. Nah, madu itu adalah produk yang dibutuhkan oleh hampir semua orang. Bikin konten, bikin campaign konten, ajak donatur untuk bersama-sama melihat program. Ini gak berlaku untuk Mas Arya tadi ya. Jadi kalau program kita itu cukup kuat dan bisa dikunjungi, maka cara untuk membuat market size kita tumbuh, market share kita besar, dan hubungan won menjadi won, ajak. Bagi Anda donatur terbuka untuk ikut terlibat bersama-sama melakukan perjalanan. Kita sebut istilahnya misalnya apa? Kalau di dompet doa itu ada dua istilahnya. Yang pertama adalah cuti berbagi. Jadi sengaja ngajakin karyawan untuk cuti, dan waktu cutinya itu dirancang seperti event organizer travel merancang perjalanan wisata gitu. Tapi wisatanya wisata program atau care visit. Jadi kunjungan kebahagiaan istilahnya. Nah, ini kalau program kita cukup kuat, Mas Susanto, ini juga bisa tarik. Pada saat tarik itulah, pada saat mereka berinteraksi dengan konten-konten tambahan kita inilah, maka biasanya muncul cross selling. Jadi cross selling itu selain menawarkan zakat, juga menawarkan infak, juga menawarkan wakaf, juga menawarkan donasi lepas, juga menawarkan kompetensi, juga menawarkan kerelawanan. Jadi semuanya adalah cross gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan cross selling ya. Jadi jangan khawatir, posisi dimanapun bisa kita setting. Anda ada di mana hari ini, kita setting misalnya acaranya bulan depan atau acaranya pekan depan dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan how to change needs to want and how to make a cross selling di basis donatur kita ya. Nah, kira-kira ini yang dimaksud dengan cross selling ya Mas Susanto. Ada lagi pertanyaan? Cukup dulu? Cukup sepertinya Bapak mungkin bisa dilanjutkan. Kita Baik, akan teman-teman, ini kalau yang buka videonya kelihatan sangat serius. Jangan lupa nyiapin kopi di sekitarnya agar bisa mengikuti sesi sambil ngopi-ngopi ya. Ini wajahnya udah kayak kita di kelas aja. Tenang. Masing-masing di rumah masing-masing ini. Jadi jangan sampai nanti lalai gitu. Lupa ngopi itu ada problem nanti. Silakan ya sambil ngopi ya. Ada. Ya Pak. Oke, kita lanjut dulu ke materi teman-teman sekalian. Bagi yang nanti ada pertanyaan susulan, silakan. Pokoknya begitu keingat mau bertanya, tanya. Dan tidak ada pertanyaan yang terlalu sederhana untuk ditanyakan teman-teman sekalian. Kadang pertanyaan sederhana menjadi pintu masuknya pengetahuan baru bagi kita. Jadi silakan. Semakin banyak yang ditanyakan, semakin banyak yang bisa kita eksplorasi menjadi pengetahuan baru. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita sampai di slide ke selanjutnya. Nah, ini dia. Oke. Ini besok akan kita sprint. Tapi hari ini kita sajikan dulu ya pemahaman-pemahamannya. Ya, teman-teman. Ada 5 jurus fundraising Ramadan ya, yang berkaitan dengan marketing. Dan 5 variasi fundraising ini bisa dilakukan semuanya oleh setiap lembaga.
Nah, nanti kalau teman-teman punya problem gimana caranya kalau yang begini, gimana caranya itu geser ke grup chat ya. Nanti kita bahas. Karena ini pemahamannya dulu ya, belum saya penting banget. Karena Ramadan itu adalah marketing, ya, karena Ramadan itu adalah marketing, maka teman-teman untuk menang dalam kompetisi marketing yang perlu kita pastikan adalah kemunculan kita di persepsi publik. Jadi kemunculan kita, munculnya lembaga kita di dalam ruang informasi publik. Kalau kita mampu hadir setiap kali publik berpikir tentang zakat, tentang infak, tentang wakaf, tentang donasi, tentang program sosial, membantu orang lain, lalu ada lembaga kita, nah itu berarti kita akan unggul. Itu peluang besar unggul. Makanya kenapa sebagian besar Ramadan, teman-teman sekalian, sebagian besar lembaga memanfaatkan momentum Ramadan untuk exposure, untuk populeran, untuk ketermunculan, karena memang Ramadan itu ada ruang marketing, dan ruang marketing itu akan menang apabila dia menyapa konstituennya secara periodik gitu. Makanya kalau nanti ada yang mau jadi anggota dewan, jangan pakai transaksi. Pakai transaksi itu tidak akan membuat teman-teman menang. Kenapa? Dia adalah transaksi sesaat, serangan fajar, ya di sini ada yang fajar gitu. Serangan sore, gitu, serangan subuh gitu. Teman-teman sekalian, itu hanya menciptakan transaksi sesaat di sini. Tapi trust itu ada di brand. Nah, mari kita cek. Sebenarnya selama ini lembaga teman-teman itu, kalau Ramadan datang, itu berapa banyak event yang dirancang? Berapa banyak frekuensi event yang bisa hadir di publik? Coba dihitung. Sayang banget kalau momentum Ramadan kita hanya mengeluarkan spanduk. Jadi interaksi kita jadi indirect, teman-teman sekalian. Nah, sekarang ini ya di era pandemi, di pembatasan pertemuan, ngumpul-ngumpul di tempat di mana kita harus mengatur jarak dan seterusnya, sudah banyak contohnya nih tahun lalu ya, di mana event-event kemudian diselenggarakan secara online ya. Hari ini warming up dompet duafa misalnya sebagai model saja teman-teman sekalian. Warming up dompet duafa memasuki Ramadan adalah goes virtual. Jadi goes virtual teman-teman sekalian. Ini nasional. Jadi setiap orang diajak untuk goes. Target goes 20 km minimal. Target jalan sekian kilometer. Dilakukan di mana? Dilakukan di tempat masing-masing. Tapi dilaporkan gitu dengan apa? Dengan teknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Vista, maka rute perjalanan goes 20 km-nya itu di-upload di web bersama, dilaporkan ke panitia dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari event. Ya, bagian dari event conditioning. Nah, event-event seperti ini dirancang teman-teman sekalian ya. Tadi saya menyajikan juga yang pertama adalah event konser dari rumah. Itu event-event yang perlu dikelola. Ada yang berpikir begini, Mas, apakah memang harus konser? Kalau konser kan kesannya harus gimana gitu ya, penyanyi juga harus besar. Oh, enggak, teman-teman sekalian, hari ini bahkan saya membayangkannya tematiknya sama nih, konser dari rumah. Tapi yang konser itu siapa? Yang konser adalah 10 pengamen terbaik di kampung kita, 10 pengamen terbaik di kota kita. Itu juga sangat mungkin tag shoot mereka kemudian tampil secara online, lalu kemudian dikemas, lalu dimunculkan teman-teman sekalian sebagai sebuah konten dalam kanal-kanal komunikasi kita. Live boleh nggak Mas? Boleh. Undang misalnya, undang mereka live di satu tempat, lalu kemudian kita live di sana. Jadi tidak ada yang nonton di situ, tapi live online. Jadi publik secara keseluruhan. Nah, 2 pekan sebelumnya nantikan konser spektakuler terbaik dan terbesar abad ini, menampilkan bukan 10 artis ternama, 10 pengamen paling keren di kota kita gitu. Jadi rasa kepemilikannya itu menjadi lokalis banget gitu teman-teman sekalian. Nah, yang begini-begini itu konten, gagasan teman-teman sekalian. Makanya kenapa marketing? Jadi ruangnya itu adalah ruang-ruang kreativitas yang harus ditumbuhkan.
lakukan. Satu ya. Di Dompet Alpha itu selama bulan Ramadan itu minimal ada 45 event. Ya, itu pusat doang, belum cabang-cabang. Jadi terlalu jauh Mas, ya udah nggak apa-apa, jangan matok. Kalau teman-teman mau ngejar 300 miliar ya, ayo sama-sama kayak Dede gitu. Setahun 300 miliar itu segitu. Tapi kalau teman-teman targetnya tidak sebesar itu, Mas, kita target 20 miliar. Oke. 20 dari 300 berapa? Ya udah kurangin jumlah eventnya. Ya kayak gini-gini teman-teman sekalian, maksud saya ada frekuensi yang harus kita hitung, frekuensi minimalnya nyampe ke publik. Dengan apa? Dengan model kayak event ini. Apalagi kalau tempat di kampung kita, di kota kita, di tempat kita, di lembaga-lembaga kita itu wilayah sosialnya kebal pandemi. Wah, udah bikin offline aja. Ya, tapi kalau nggak kebal pandemi jangan ya. Bikin yang online biar tetap jangan jadi klaster baru, klaster COVID Ramadan, nggak seru gitu. Bukannya positif malah negatif gitu campaignnya. Satu ya teman-teman sekalian. Ya. Jadi event fundraising. Eventnya kayak gimana Mas? Mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil kayak gimana Mas? Event dongeng khusus untuk TK sekota Bekasi. Event dongeng tematik sangat customer. Jadi tahukah Anda? Bagi Anda pengelola TK yang selama ini sudah letih dengan sekolah online, kami akan menghibur Anda dengan event ini. Registrasikan TK Anda untuk bisa mendapatkan akses channel terhadap tampilan event dongeng kami. Gitu. Kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan 1-2 pendongeng nasional kalau ada gitu. Tapi ini online aja, jadi eventnya semua hak, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya. Nanti kita eksplorasi, silakan kalau ada pertanyaan nanti teman-teman sekalian, kalau keingat langsung tulis. Yang kedua, tematik fundraising teman-teman sekalian. Tematik fundraising ini perlu dikeluarkan. Lihat portofolio program yang kita punya. Apakah teman-teman mengelola program-program berbasis beasiswa? Keluarin dong, ya. Jadi keluarin. Apa yang perlu dilakukan? Bikinkan satu event yang para pengelola eventnya itu adalah testimonial mereka. Misalnya apa? Misalnya dibikinkan satu film pendek gitu kan, untuk mengisi Instastory doang, untuk mengisi status WhatsApp doang, 1 menit. Maka penerima manfaat kita itu dibuatkan konten, lalu kemudian dibuatkan eventnya, di-shoot menjadi semacam konten lalu diupload ke kanal. Tapi isinya apa? Isinya tentang pendidikan, gitu. Isinya tentang kesehatan. Sangat mungkin tuh isinya cuma ini teman-teman sekalian. Tematik fundraising itu sangat mungkin isinya cuma testimoni. Alhamdulillah saya berhasil keluar dari maut akibat kanker yang menerpa saya, dan saya sudah putus asa untuk 2 hal, tidak bisa sembuh dan tidak bisa membayar obat ibus. Alhamdulillah dibantu oleh donatur melalui lembaga zakat A, hari ini kondisi kesehatan saya membaik. 1 menit aja ya. Dibuatkan tematik fundraising. Nah, sekarang saya tanya, berapa banyak tematik fundraising yang teman-teman siapkan untuk Ramadan? Ayo. Kalau belum kepikir, awas, bentar lagi Rajab ini. Ayo, ya. Mau masuk tematik apa nih? Minimal ada 5, ya. Minimal ada 5. Yang pertama adalah tematik ekonomi pemberdayaan. Ada nggak program kita? Kalau ada, ambil teman-teman sekalian. Munculkan exposure ke publik. 1. Yang kedua tematiknya tematik pendidikan. Cek program pendidikan kita yang paling sederhana apa sih? Santunan buat guru TK Mas. Bikin kontennya. Kadang Anda bangga karena wisuda sarjana. Anda lupa bahwa belajar Anda dimulai pada saat Anda TK. Berikan penghargaan kepada guru-guru TK kita. Teman-teman sekalian, yang begini-begini tematik nih, ya di-refresh ke publik agar publik sadar gitu bahwa oh iya ada yang perlu kita keluarkan, yang harusnya ada yang kita bantu. Yang ketiga apa? Yang ketiga tematik kesehatan. Ayo teman-teman sekalian, kesehatan apalagi hari ini kita bisa pinjam gitu, pinjam tema dari atau pinjam kasus dari pemerintah. Rumah sakit yang tersedia coverage-nya sudah 98% ya. Tidak tersedia cukup banyak ruang isolasi mandiri, tidak ada ruang karasi. Bantu untuk menyediakan tempat-tempat OTG. Nah,
Polanya apa? Ayo teman-teman rancang tematiknya. Oh misalnya bekerja sama dengan diklat-diklat, tapi kan butuh makan, butuh manajemen untuk mengatur. Nah, buatkan jadi tema, keluarkan jadi campaign. Mari kita cek. Nanti kalau duitnya kurang, gabung sama lembaga lain. Kami campaign OTG nih, tapi dapatnya cuma 30 juta. Gimana ya? Oh sini gabung dengan program sejenis dari lembaga lain menjadi 500 juta. Muncul brand kita di situ. Nanti tahun depan pakai untuk testimoni. Alhamdulillah tahun lalu kami sudah terlibat dalam program kesehatan menangani orang-orang tanpa gejala, dan kami bisa menyajikan ruang karantina yang eksklusif. Teman-teman, padahal sih cuma punya 30 juta, nggak apa-apa, ya. Namanya juga co-branding. Nah, kesehatan ya, jadi ekonomi, pendidikan, kesehatan. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat teman-teman sekalian, sosial. Ini bisa bencana, ya, bisa tematik banyak banget ini. Bisa tematik kemiskinan kota, kemiskinan desa, bisa tematik difabel, ya, orang-orang yang cacat, bisa tematik orang-orang yang psikotik, ya. Jadi interaksi sosial yang butuh dukungan. Ayo, termasuk teman-teman sekalian kan sekali lagi bencana dan konflik ini juga masuk di sosial. Berapa banyak tematik bencana yang kita keluarkan. Nah, kadang-kadang fundraiser itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena gini. Ini bencana cuma 2 nih. Jadi kita cuma bisa campaign 2 kota. Kalau ada 4 lagi oke nih. Jadi kan ada 6 kota, hati-hati ya. Bukan begitu cara campaign tematik sosial ya. Jadi fundraising itu bukan meminta bencana supaya target fundraising terpenuhi, jangan ya. Jadi teman-teman sekalian, tapi tematik ketika terjadi bencana adalah resources bagi membantu publik. Maka mindsetnya dibenerin. Mindset kita adalah kalau terjadi bencana berarti terjadi peluang bagi kita untuk membantu sesama, terutama korban. Maka kita keluarkan kampanyenya. Ya, hari ini jangan berkatanya alhamdulillah hari ini banyak bencana, Ramadan akan banyak campaign nih kita. Bukan begitu ya teman-teman sekalian. Ya, hari ini Allah kasih bencana, maka jadikan bencana itu cara kita untuk membantu lebih banyak orang dengan membuatkan tematik fundraisingnya. Misalnya apa sih, kalau bencana itu simpel-simpelnya biasanya kita kelola berdasarkan 2, nama tempat sama jenis bencananya ya. Misalnya love Mamuju, pray for Sulawesi Barat gitu, Hope Mamuju, atau landsliding Sukabumi, banjir Sukabumi, banjir Jawa Barat. Kalau kita rangkum semuanya, dirangkum semuanya, dikeluarkan tagline baru namanya Indonesia Siap Siaga gitu. Jadi yang di campaign itu adalah kesiagaan, bukan bencananya. Indonesia Siap Siaga, bantu korban bencana hari ini, kasih nomor rekening. Jadi ada pesan moral, tapi ada informasi kejadian, lalu tarik transaksi. Tematik fundraising ya teman-teman. Terus apa lagi? Campaign fundraising. Nah ini campaign fundraising ini yang selain tematik tadi ya, selain jadi tematik satu lagi tadi apa? Ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial. Jangan lupa satu lagi, dakwah. Ya, dakwah teman-teman sekalian. Ini bisa di campaign menjadi tematik. Misalnya dakwah di perbatasan, dakwah untuk mu'alaf, dakwah untuk kelompok terpencil, dakwah untuk, nah yang kayak gitu-gitu. Coba cek ya. Program-program dakwah ini relatif sangat murah di produk. Jadi dia sudah mengakar di benaknya publik sehingga biaya untuk menarik perhatian publik terhadap program dakwah itu tidak terlalu besar. Ayo teman-teman sekalian, kadang-kadang dakwah dengan event ya, tematik dakwah dengan event digabung. Jadi apa? Jadi tabligh akbar gitu. Bisa juga. Jadi kalau ada yang bisa mengakses Ustadz UAS gitu, Abdul Somad, wah bakalan jadi event fundraising itu. Ya. Kalau ada yang bisa mengakses Ustadz Adi Hidayat, pasang tematik dakwah Quran, wah jadi fundraising itu. Karena hari ini Ustadz Adi Hidayat juga fundraising. Ya. Jadi teman-teman sekalian bisa kolaborasi. Ustadz, kami tidak punya program dakwah, boleh nggak kami kerjasama untuk campaign program dakwah Ustadz? Itu networking.
udah dapat campaign fundraising, dapat networking lagi, kelompok eksklusif. Jadi satu lagi nih yang penting di paradigma ya, fundraising itu tidak selalu berarti harus membesarkan tema kita dan lembaga kita, nggak harus. Fundraising itu bisa jadi membesarkan networking kita gitu. Jadi loh, itu programnya Ustadz Adi Hidayat, ngapain kita campaign? Nah, salah kalau berpikirnya gitu, itu bukan berpikir fundraising, itu berpikir keuangan namanya. Kalau berpikir fundraising, besarkan itu programnya Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Karena dia menciptakan transaksi dan Ustadz Adi Hidayatnya udah populer. Kalau kita pasang Ustadz Bambang Suherman, belum tentu laku transaksinya. Tapi pasang Ustadz Adi Hidayat, laku transaksinya, pakai nomor rekening lembaga kita. Maka kita bikin channel bayar buat Ustadz Adi Hidayat, tapi masuk sebagai portofolio fundraising kita. Satu ya keuntungannya. Yang kedua, portofolio fundraising tersebut kita bagikan ke channeling Ustadz, itu menjadi co-branding networking. Jadi setiap kali program itu jalan harus ada brand kita dong. Nah itu berarti keuntungan kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, networking eksklusifnya terbangun. Ya, networking eksklusif terbangun. Maka pada titik tertentu misalnya kita undang tokoh-tokoh dakwah untuk hadir. Kenapa? Networking. Jadi ingat, fundraising bukan cuma sekedar urusan transaksi. Fundraising juga adalah urusan networking. Jadi yang didapatkan bisa jadi adalah networkingnya. Ini yang membuat kenapa lembaga satu naik, lembaga lain stuck. Oh, networkingnya nggak tumbuh. Jadi dia kerjain semuanya sendirian. Nah itu poinnya. Apalagi teman-teman sekalian, campaign fundraising ini banyak ya. Jadi baik dakwah, tadi sudah masuk tuh, beberapanya sudah masuk. Nah, jadi campaign fundraising itu basisnya adalah bisa jadi tematik, bisa jadi kejadian. Oke, misalnya apa? Nah, ini yang banyak dibuat teman-teman selama Ramadan. Parcel buat duafa. Apalagi? Puasa Idul Fitri. Apalagi? Lagi ya biasanya kado lebaran, yang nama-nama yang identik dengan akhir Ramadan. Dengan hanya 200.000 rupiah Anda telah membantu satu keluarga. Itu campaign fundraising ya. Ayo siapkan berbagi kebahagiaan. Satu parcel 200.000 akan membuat Ramadan mustahik menjadi bahagia. Itu campaign fundraising. Jadi dimunculkan program-programnya teman-teman sekalian, bantu ini yang populer ya, Ramadan bulan berkah, bantu kelompok difabel dengan alat bantu jalan. Jadi kursi roda, tongkat, yang gitu-gitu tuh, itu program campaign murah, ya. Apalagi teman-teman sekalian, bangun masjid perbatasan. Tahukah Anda bahwa ada satu tempat di pelosok Nusa Tenggara tidak memiliki tempat ibadah? Bantu mereka untuk mewujudkannya. Apalagi bedah rumah, ya, yang populer yang sifatnya gimmick teman-teman sekalian. Tahun lalu itu ada campaign yang unik, misalnya berbagi rantang, gitu ya. Jadi menyiapkan sahur bagi kelompok-kelompok yang tidak punya kemampuan, ya. Misalnya apa? Kerjasama dengan panti jompo, bekerjasama dengan anak-anak, pekerja informal, ya, pekerja informal malam, penjaga kereta, apalagi. Nah, gitu-gitu itu adalah campaign fundraising. Ayo dibedah teman-teman. Temanya dibedah, dicek di lapangan, dilihat apa saja yang tersedia di lapangan, lalu kemudian dieksplorasi menjadi konten, lalu di campaign, ya. Ini banyak sebenarnya yang campaign fundraising ini. Sebenarnya yang campaign fundraising itu sebenarnya adalah ruang bagi teman-teman untuk mendapatkan partisipasi, kemudian brand positioning, sama networking besar. Dan yang campaign fundraising ini gak usah yang ribet-ribet, ya. Tapi perlu diolah menjadi tema-tema yang menarik. Misalnya kemarin itu beasiswa bagi pejuang. Santunan untuk pejuang. Nah, pejuangnya itu siapa? Pejuangnya itu adalah tadi tuh penjaga bendungan air, terus penjaga rel kereta. Itu pejuang-pejuang. Konteks pejuangnya itu bukan perang ya, tapi yang hari ini membuat hidup kita merasa nyaman. Penyapu jalanan,
apalagi yang gitu-gitu lah teman-teman sekalian ya, itu bagian dari konten yang diolah. Nah ini campaign fundraising. Selanjutnya apa teman-teman sekalian? Selanjutnya adalah networking fundraising. Apa itu networking fundraising? Nah tadi ya, saya sudah contohkan sedikit tadi. Apabila satu lembaga punya tema dan dia punya positioning yang kuat, sementara lembaga kita tidak punya tema dan positioning kita lemah, maka kita boleh membuat jaringan kerjasama fundraising dengan lembaga tersebut. Mas, lembaga antum punya tema apa yang populer? Ini, Makasih ya. wah, boleh nggak kalau kita campaign bareng-bareng? Tapi nanti kami izin dana yang terhimpun co-branding. Nah, itu penawaran. Bikin teman-teman sekalian networking fundraising. Itu satu model ya. Jadi networking fundraising ini berarti bersama-sama pihak lain bekerja fundraising. Ada format lainnya nggak? Ada. Format lainnya itu misalnya gini, e-commerce ya. Apakah lembaga kita termasuk yang hari ini sudah bekerja sama dengan GoPay, dengan Gojek misalnya? Apakah lembaga kita sudah termasuk yang bekerja sama dengan Tokped, dengan Bukalapak dan sejenisnya? Karena apa? Karena itu sebenarnya adalah semacam taruh channel. Kalau bahasa populernya taruh kenceleng ya. Taruh kenceleng di platform yang lain. Jadi kalau orang mau berdonasi, kita tinggal push di kanal komunikasi. Anda bisa bayar zakat ke lembaga kami melalui ABCD. Gitu. Ada lagi nggak yang lain? Ada nih. Ini yang jarang-jarang dilakukan teman-teman nih. Berapa banyak di antara kita yang kerjasama kasir dengan rumah makan di kotanya? Ya. Kerjasama kasir dengan apotik di kotanya. Kerjasama kasir buat transaksi Ziswap dengan butik di kotanya. Baik yang offline maupun yang online. Ya. Saya mulai kepikiran misalnya begini, istri saya itu punya jaringan apa istilahnya, jaringan pedagang online. Ya, dia punya beberapa komunitasnya itu jualan macam-macam. Ada yang barang-barang elektronik, ada yang barang-barang kecantikan, ada yang barang-barang yang berhubungan langsung dengan dapur, bumbu, makanan, masakan dan sejenisnya. Pertanyaannya teman-teman sekalian, dalam iklan-iklan yang dikeluarkan oleh teman-temannya itu, ada nggak ajakan berinfak sedekah wakaf? Kalau enggak, nah itu namanya networking fundraising. Ajakin. Gimana kalau selain memunculkan iklan produk, sambal Simba, enak, pedasnya sesuai dan membuat mulut Anda bersemangat. Jangan lupa infak ke lembaga. Nah, gitu. Jadi memunculkan network dalam fundraising. Atau beli sambal ini 5%-nya akan menjadi donasi buat tema kemiskinan, gitu. Teman-teman, ini eksplorasi networking fundraising ini jangan nggak jalan. Jadi nggak apa-apa simbanya kita bilang atau temannya kita itu dibilangin upgrade harga dari 90.000 per unit menjadi 95.000 per unit. 5.000-nya donasi. Bundling donasi itu akan sangat sederhana, retail banget, ya. Beli bumbu rujak 35.000, 5.000-nya donasi. Teman-teman, itu seolah-olah kecil ya, tapi kali 200 transaksi selama sebulan, kali 600 transaksi selama 3 bulan, banyak itu. Nah, itu baru satu. Coba kalau channelnya banyak, kalau channelnya sendiri ada 30, kebayang nggak itu? 600 kali 5.000 kali 30. Jadi ada banyak ruang bagi kita untuk mengeksplorasi Ramadan. Dan enaknya Ramadan, orang mau diajak donasi. Enaknya Ramadan. Kalau di luar Ramadan, orang mikir tuh 5.000 donasi. Kemarin udah 5.000. Nah, kalau Ramadan, 5.000 donasi. Wah, boleh. Besoknya 5.000 lagi. Wah, boleh. Ini Ramadan. 10.000, boleh. Gitu. Ya, nanti di akhir bulan, saya mustahik Pak, udah terlalu banyak donasi. Tolong saya yang dibantu. Jadi semangatnya harus kita pakai. Ya teman-teman sekalian, networking fundraising. Nah coba cek, ini pasti nih teman-teman belum banyak mengeksplorasi potensi-potensi networking fundraising di kota masing-masing. Belum banyak mengeksplorasi channeling fundraising di kota masing-masing dengan pertemanan di masing-masing.
Saya kadang-kadang menghitungnya, grup WhatsApp saya itu banyak, lebih dari 200. Kalau saya hitung 30%-nya, yang paling optimal yang saya pakai, ini kalau saya beriklan di 30% ini, kira-kira ada donasinya nggak? Itu baru personal ya. Macet Pak. Singkat. Pakai jam berapa kan tadi? Jam 11 Mas Taufik langsung ke lokasi. Kamu dari malam pakai jam berapa? Saya berangkat jam 7 tadi. Dari sini jam 9. Pulang. Malah bagus progresnya kayaknya ya. Iya. Kalau Mas Farid ya. Tinggal gimana ketemu orang bisa suka saya gitu. Belum. Enggak. Ini kamu sampai dulu. Gimana? Ini sampai dulu. Nanti saya juga saya selalu nunggu di sana. Iya. Tes itu. Macet. Tiga bulan atau 2 bulan sebelumnya sudah disapa. Kalau ini katanya kan ada tim khusus ya. Tapi paling tidak Ramadan ada yang secara khusus menyapa donatur itu. Mengingatkan. Tinggal bahasa kontennya itu yang perlu. Sekarang itu mudah itu pakai cerdas skin-nya itu sudah personal. Jadi sekali kirim sudah langsung tertuju ke personal, sekian ribu, sekian ratus ribu bisa. Data. HP-nya itu di mana Pak sekarang Pak? Ada di sana. Tapi masih hidup ya? Masih. Foto di sana kan. Oh. Nanti Mas Agus di sana. Tapi itu mudah kan ya? Pengoperasiannya. Cuma ada tutorial. Udah tuh. Cuman HP-nya kan saya sama dulu sering mati kok Pak. Begitu panas sedikit mati. Rencana waktu itu ada yang diberikan baru. Penting itu. Ini masalah wifi kita terus mana? Coba cek aja Pak yang lain Pak. Itu Pak Bambang masih bisa. Tidak dicek di ininya loh Pak, di zoomnya. Di apa? Cek di zoomnya, suara tidak masuk gitu. Itu Pak Bambang Firman masih ngomong terus. Di samping gitu kan. Ngomong Kalau tapi mic-nya jalan itu. enggak ngomong ini. Mbak mic-nya di samping. Saya sih jarang bisa. Kita dicek dulu. Di mana? Sebelahnya share screen dulu. Hijau, warna hijau. Ini ya. Suara tidak masuk atau tidak terdengar sama sekali. Nanti ya. Pas lupa katanya. Terus tak siap nolnya. Apa ya? Bersah. Gas ini. Ayo saya itu. Bagus. Ibu dulu terus saya kirim ke sini. Iya. Terus tak tepat. Mantap. Berapa kemarin? 10. Itu dia dari semua. Ada semua. Nah, Itu apa? dibantu apa? Dibantu tunai untuk sekolah atau Sekolah itu. Sekolah. Itu Satu sama. ribu. Yang SD, yang SMP. Per orang sudah 1.000 Kan yang per bulan.
Sudah komunikasi dan Bu Indah sudah ya? Sudah Mana? komunikasi ya? Untuk dana itu tercatat masuk. Oh sampun gitu. Jadi nanti Masalah. ada laporan Itu sudah bulan. sekian terus disuruh bayar 0 ya. Sudah bulan. Iya, sebenarnya kan berapa? Sama dari berapa 4 bulan sekali atau pas Ramadan ya. Ramadan nanti ada kejadian kan? Iya, April. Bulan April. Ya itu tuh. Apa itu? Jaringan besar. Mati. Suara sangat baik dan normal katanya. Nah, berarti kita ya. Ya, normal kan? Masih berjalan. Suara sangat baik dan normal.